ada mahasiswa di Jogja nih pasti ya, putri perempuan, dia wisuda, lalu di hari wisudanya si putri ini, dia pengen mengenalkan ayah ibunya dengan salon. Bapak ibunya tidak mau menemui sama sekali, nggak mau menemui. Jadi kalau zaman dulu itu nikahnya bertambah terus, cerainya juga bertambah terus. Iya. Sekarang nikah turun, tapi cerai bertambah. Oh. Nah jadi problemnya sekarang dua. Orde Baru itu perhatian dalam konteks BKKBN itu tinggi banget. Lebih tinggi ya, lebih Tinggi terasa. banget. Jadi kalau sekarang itu BKKBN itu kayak menjadi sesuatu yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, karena itu dianggap tidak populis. Ada suami yang dia berperilaku jahat, tetapi tidak merasa bahwa dirinya jahat. Lalu kemudian tiap hari dia menimbulkan tekanan pada istrinya. Ada istri yang berperilaku jahat, tapi nggak nyadar bahwa dirinya itu berperilaku jahat. Dan dia tiap hari menimbulkan problem pada suaminya. Zaman dulu pengantin itu dipingit. Sebelum menikah dipingit berapa hari misalnya gitu. Sekarang kan tidak ada. Coba kita belajar mengapa dipingit gitu. Oh ternyata itu untuk membuat mereka lebih bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sedulur setia mendengar di channel ini. Kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Saya sengaja sowan ke Ustadz Cahyadi Karyawan. Beliau adalah konselor di Wonderful Family Institute ya. Konselor keluarga tadi ya. Ya. Dan ya kita akan banyak mendengar dari beliau. Nah, ini mumpung bulan Ramadan untuk menambah khasanah keilmuan kita, terutama dalam bidang keluarga. Kita ngobrol santai aja pada kesempatan kali ini. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sampai Ramadan lagi. Ya, alhamdulillah. Bersyukur. Termasuk orang-orang beruntung kita bisa ketemu Ramadan. Betul, alhamdulillah. Masih konseling tadi ya, keluarga? Selalu masih sampai dengan hari ini kita masih terus-menerus membantu mereka yang membutuhkan ya melalui jalur konseling itu. Iya. Boleh tahu itu mulai dari tahun berapa dulu? Pertama dulu kita awalnya itu tahun 1997 itu diawali dengan saya bikin buku pertama kali tentang tema keluarga, judulnya Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami. Pernik-Pernik Rumah Tangga Itu tahun Islami. 97. Nah, dampak dari membuat buku itu kan kemudian dibedah bukunya di mana-mana, dibuat seminar di mana-mana gitu. Dampak dari diundang dalam acara-acara publik, lalu orang-orang menindaklanjuti dengan konsultasi. Jadi tidak puas bertanya di forum, kemudian pada waktu itu belum ada handphone apa semuanya ya. Terus kemudian mereka minta alamat gitu, terus kemudian pada datang ke rumah. Ke rumah ya? Ke rumah, Jadi kemudian mereka konsultasi ke rumah karena tidak cukup dengan di forum. Nah, lalu akhirnya mungkin juga masalahnya privat gitu ya? Ya, terus kemudian tahun 2000 itu kita ngerasa makin banyak. Makin banyak, tahun 2000 kita mulai berpikir ini nggak bisa lagi kalau kita hanya personal. Nah, tahun 2002 kita mulai membuat lembaga namanya Jogja Family Center, yang sampai sekarang juga masih ada dan diteruskan oleh adik-adik. Nah, jadi kalau saya sering mengatakan mulainya itu, saya mulai ngitung tahun 2000. Karena 97 itu, Jogja Family Center. 97 itu baru ya sedikit orang gitu ya yang mengakses. Tahun 2000 itulah sudah semakin banyak yang mengakses. Padahal kalau ngomongin background keilmuan, apotek gitu ya? Ya, apotek. Jadi ini meracik obat untuk ada keluarga. Satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dekan saya pada waktu itu. Kan saya nulis buku juga temanya tentang keluarga. Terus kemudian Pak Dekan saya mengakses beberapa buku saya. Dia membaca, mengamati sampai akhirnya dia memanggil saya. Cahyadi, kalau kamu nulis buku, kamu harus tulis gelar kamu, bahwa kamu itu seorang apoteker. Itu kamu harus tunjukkan. Oh, beliau yang berpesan begitu. Awalnya tidak pernah saya tunjukkan gelar itu. Karena kan bidang lain. Karena bidang lain. Terus kemudian beliau mengatakan, kamu harus tuliskan. Kenapa Pak Dekan? Saya bilang,
supaya orang tahu bahwa apoteker itu bisa macam-macam katanya. Jadi apoteker itu bukan hanya bisa meracik obat, tapi dia bisa macam-macam gitu. Nah, mulai waktu itulah kemudian saya mulai menulis, paling tidak di bagian biodata belakang itu saya tulis SSCAPT-nya. Dulu nggak pernah saya tulis. Nah, jadi memang beliau malah bangga, Pak ya. Beliau malah menyarankan dan merasa bahwa farmasi itu bisa macam-macam loh gitu. Ada kebanggaannya. Selain berarti nulis buku awalnya tadi ya? Ya, awalnya nulis buku. Sampai hari ini udah berapa judul buku? Tat? Lebih dari 90 judul buku. Luar biasa. Kapan itu nulisnya itu? Jadi zaman sekarang itu nulis buku itu kan nggak kayak dulu pasti ya. Beda antara era sebelum medsos dengan era setelah medsos. Oh, oke. Sebelum era medsos, yang namanya bikin buku bener-bener bikin buku. Jadi waktu itu saya bikin buku pertama kali itu sebetulnya tahun 91 sudah bikin buku, tapi temanya bukan tentang keluarga, temanya tentang dakwah pada waktu itu. Jadi ketika tahun 91 bikin buku, 97 bikin buku itu dengan mesin ketik manual yang pakai kertas itu, gitu ya. Itu kalau salah ditipek gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu bikin buku itu caranya kayak begitu. Nanti setelah itu terketik semuanya, lalu kemudian saya jilid, kemudian saya bawa ke penerbit, dinilai oleh penerbit, begitu layak, kemudian baru mereka proses gitu. Nah, di zaman sekarang kita nulis buku itu seiring dengan medsos ya. Nulis sedikit, posting di medsos. Nulis sedikit, posting di medsos. Jadi akhirnya nggak terasa, tidak terasa seperti nulis buku. Tinggal dikumpulin. Tinggal dikumpulin. Jadi akhirnya buku-buku saya yang lahir belakangan ini itu sudah pernah tampil sebelumnya di medsos. Entah saya posting di IG atau Facebook atau di Kompasiana gitu, itu sudah pernah tampil termasuk. Tapi kelebihannya malah justru sudah mendapatkan respon ya. Nah, itu salah satu kelebihannya. Bahwa ada engagement dengan pembaca, bahwa dia sudah membaca tulisan-tulisan itu. Contohnya begini, di antara contoh yang saya merasa responnya itu lebih bagus, saya membuat tulisan berseri, judulnya waktu itu 10 sifat suami ideal. Nah, pada saat saya membuat judul awal 10 sifat suami ideal itu, sebetulnya saya belum tahu 10 itu apa gitu ya. Tetapi itu cara menantang diri sendiri bahwa saya harus menemukan, nanti ketemu 10 saya harus menemukan 10 itu apa gitu. Lalu saya tulis poin 1, misalnya sifat pertama seorang suami, terus kemudian saya posting. Nanti orang akan bertanya mana yang kedua, mana yang ketiga, kan katanya 10 gitu. Nah, itu menantang diri sendiri, membuat saya akhirnya untuk berpikir ya. Pertama mencari, kedua terus nulis terus memposting. Nah, cara seperti itu memang membuat engagement. Orang sudah pernah dapat kayak semacam dalam tanda petik bocoran bahwa ada 10 sifat. Nah, jadilah itu akhirnya dikumpulin jadi buku yang Wonderful Husband. Itu isinya 10 poin. Nah, seperti itu. Memang akhirnya nulis itu jadi kayak nggak terasa, nulis buku itu nggak terasa. Karena ada dialog dengan dengan pembaca sejak di medsos itu. Dan kita itu waktu nulis itu tidak merasa kayak menulis buku. Itu kayak hanya menulis beda dengan saja. Beda banget. Tadi ya? Kalau zaman dulu itu kita mikir kerangka bukunya begini, kita tulis dari awal sampai akhir. Kalau sekarang itu nulis saja. Dan temanya bisa beda-beda. Hari ini nulis apa, besok nulis apa. Itu nanti dikumpul-kumpulin. Yang satu tema jadikan satu buku, satu tema jadikan satu buku. Jadi bener-bener nyaman gitu buat buku zaman sekarang itu. Cuman memang kalau sekarang kebutuhan akan cetak lebih rendah. Paperless suatu ketika mencetak buku akan selesai, tidak ada lagi cetak kecuali yang akan terus tercetak itu 2. Nomor satunya adalah buku untuk anak-anak, karena memang strongly recommended bagi anak-anak itu interaksinya buku bukan gadget gitu. Sama-sama bacakan cerita, di gadget ada, tapi untuk anak-anak buku gitu. Itu menjadi sesuatu yang akan terus-menerus dicetak. Ensiklopedia anak, buku cerita anak, pokoknya yang segmennya anak-anak itu akan terus dicetak. Yang kedua, buku-buku yang kalau dalam Islam itu dikategorikan sebagai turots, seperti misalnya buku tafsir, termasuk induknya ya, Qur'annya itu sendiri, hadisnya itu sendiri, meskipun Qur'an juga sudah ada digital, tetapi tetap saja orang itu merasa lebih memuliakannya betul, beda banget. Kalau gadget ini kita bawa ke toilet, gadget ini kita bawa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau Quran tercetak itu akan kita muliakan, tempatnya di atas kita gitu. Jadi benar-benar yang mencetak itu nilai yang sifatnya turos kalau dalam bahasa agama, buku-buku rujukan selain dari induknya Quran, kemudian tafsirnya, kemudian kitab-kitab ulama ya. Sekarang kitab ulama yang berjilid-jilid itu sudah diterjemahkan, dan orang akan merasa ada kebanggaannya dengan memiliki kitab-kitab karya para ulama itu yang meskipun itu terjemahan, itu masih akan tercetak. Yang lainnya akan hilang tuh.
Terus kembali ke masalah keluarga kan. Ya, Ini kan kalau ada kebutuhan itu kan berarti memang ada persoalan ya, di Ya. balik itu. ya. Seberapa parah gitu problematika keluarga di Indonesia itu. Sekarang ada dua Pak Setia. Kalau dulu itu satu itu gini, banyaknya perceraian dulu. Itu indikatornya ya? Ya, kalau sekarang rendahnya pernikahan tambah satu kan. Wow. Jadi kalau zaman dulu itu nikahnya bertambah terus, cerainya juga bertambah terus. Iya. Sekarang nikah turun, tapi cerai bertambah. Oh. Nah, jadi problemnya sekarang dua. Ada kondisi di mana orang-orang itu enggan untuk menikah, tetapi kemudian lebih getolnya bercerai gitu. Ini yang dua masalah kompleks di Indonesia itu. Turun, angka pernikahan yang paling rendah turunnya itu 2023. Itu titik turun terendah di sepanjang sejarah di Indonesia, di mana pernikahan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Angkanya kira-kira gimana? Angkanya perbandingan dengan sebelumnya gitu. Kalau perbandingan sebelumnya itu menurunnya itu hampir 10 digit, 10% berkurangnya itu. Iya. Jadi memang itu kalau sebelumnya sempat turun itu ya paling 1%. Ini drastis turunnya itu. Nah inilah yang menyebabkan kondisinya menjadi perlu dipertanyakan. Yang kenapa sih kok sampai cerainya meningkat, tetapi kenapa orang tidak tertarik untuk menikah gitu, malah turun terus gitu. Itu kan fenomena menarik di zaman sekarang gitu. Kalau di Wonderful Family Institute sudah sempat ada obrolan kira-kira apa gitu penyebabnya gitu? Kami mengakses dari BKKBN dan kemudian kami diskusikan di Wonderful Family Institute. BKKBN menyebut ada satu faktor dominan, namanya disebut oleh BKKBN itu sebagai toxic people. Jadi 2 tahun berturut-turut BKKBN itu menyebut toxic people sebagai biang keladi. Makanya kemarin kami tulis monster toxic people karena 2 tahun berturutan disebut oleh BKKBN. Tahun 2023 BKKBN mengatakan angka perceraian di 2023 itu tertinggi di sepanjang tahun. Jadi dari tahun ke tahun naik terus sehingga di 2023 itu mencapai angka tertinggi dari semua angka perceraian. Lalu dia katakan bahwa penyebab tingginya perceraian itu adalah toxic people, kata BKKBN. Lalu 2024 BKKBN merilis data yang menyatakan bahwa tingkat pernikahan terendah di sepanjang perjalanan bangsa Indonesia dalam pernikahan itu. Penyebabnya itu karena toxic people disebut oleh BKKBN penyebab rendahnya pernikahan adalah adanya toxic people. Itu definisinya apa itu toxic people? Jadi kurang lebih begini BKKBN memahaminya itu bahwa kenapa kalau 2023 datanya dia mengatakan bahwa banyaknya perceraian karena toxic people, karena orang yang memang menimbulkan racun bagi pasangannya atau bagi anaknya. Jadi ada suami yang dia berperilaku jahat tetapi tidak merasa bahwa dirinya jahat. Lalu kemudian tiap hari dia menimbulkan tekanan pada istrinya. Ada istri yang berperilaku jahat tapi nggak nyadar bahwa dirinya itu berperilaku jahat. Dan dia tiap hari menimbulkan problem pada suaminya. Nah seperti ini yang menimbulkan perceraian. Ada person-person yang menyebabkan perceraian mereka menjadi rusak. Sama dengan rendahnya pernikahan. Orang tua tapi kalau itu? Nah takut gitu. Ada pernikahan-pernikahan yang gagal. Lalu mereka kemudian melihat bahwa gagalnya pernikahan itu karena ada KDRT, ada kekerasan yang dilakukan secara kontinu terus-menerus gitu. Kemudian ada perilaku-perilaku jahat yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Membuat takut. Apalagi ketika pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Jadi misalnya ayah ibunya salah satunya toksik dan itu diekspos di depan anak-anaknya. Ya melihat dengan melihat mata kepala sendiri bagaimana ayah mukul ibu misalnya, atau misalnya ibunya membentak ayah, atau ibunya menguasai keluarga sampai ayahnya nggak punya peran apa-apa gitu. Jadi kurang lebihnya ke arah sana. Tetapi kami menyimpulkan, kami menilai bahwa BKKBN terlalu simplifikasi ketika menyebut satu faktor tunggal dengan mengatakan toxic people itu. Makanya nyari jalan gampang aja deh. Cara penyebutan yang paling gampang gitu. Kambing hitam. Kambing hitam yang paling gampang. Makanya kami sebut monster. Kok tiba-tiba toxic people jadi monster gitu. Padahal tentu ada sebab-sebab di luar itu ya. Dan kompleks mestinya. Kompleks ya. Tentu saja ada kompleksitas yang melatar belakang itu semuanya gitu. Salah satunya adalah memang tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan teknologi itu berdampak kepada perubahan gaya hidup, perubahan cara pandang, keterbukaan wawasan. Jadi di zaman sekarang beda dengan zaman kita ya Pak Setia. Jadi Pak Setia dulu menikah, saya dulu menikah gitu,
itu kayak anak muda menikah itu bersemangat untuk segera punya keturunan, bersemangat Betul. untuk kalau Bahkan sudah menikahnya pun bersemangat. nikahnya semangat, punya anaknya semangat. Iya. Setelah punya anak lagi gitu kan. Iya, iya. Jadi makanya generasi kita ini banyak anaknya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Nah, anak-anak zaman sekarang begitu mereka menikah, mereka mikir kapan punya anaknya itu dipikir banget itu. Padahal kalau zaman kita dulu nikah itu segera punya anak gitu. Iya, iya, iya. Sekarang itu mikir kapan punya anaknya. Setelah itu kemudian mereka membatasi. Oh, kayaknya cukup satu aja deh, misalnya gitu. Atau bahkan ada yang berpikir udah nggak punya anak gitu. Iya, iya. Lalu kemudian ketika mereka melakukan proses dialog, komunikasi, akhirnya oke, kita punya anak tapi satu aja. Jadi kayak sesuatu yang memang pengaruh dari keterbukaan informasi ya. Zaman dulu kita itu tidak cepat mengerti. Kalau sekarang itu cepat banget mengerti. Di sana ada pemikiran apa, sekarang sudah sampai. Di sana ada gerakan apa, di sini sudah sampai. Seperti kemarin misalnya di Perancis ya, belum lama dilegalkan undang-undang tentang aborsi. Jadi Perancis mengatakan aborsi itu hak asasi manusia, itu aborsi, hak pernikahan itu aborsi. Jadi aborsi hak orang tua itu ya. Hak orang tua itu padahal anaknya aborsi. punya hak juga sebenarnya. Padahal sebenarnya anaknya punya hak, itu nggak dilihat. Iya, Jadi sampai dilegalkan. Nah, kayak begini kita menjadi tahu, sehingga itu bisa menjadi satu inspirasi. Uang aborsi aja boleh misalnya gitu ya. Kemudian di sana aja boleh gitu ya. Di sana aja boleh. Child free aja boleh di negara-negara, banyak negara-negara barat yang kemudian mereka menikah dan mereka berkomitmen tidak usah punya anak gitu. Nah, jadi kan ide-ide seperti ini, meskipun sebetulnya ide seperti ini dari dulu sudah ada, tetapi kan tidak cepat sampai ke kita. Karena mudah terakses sekarang. Jadi sekarang mudah terakses, terus kayak seakan-akan itu tren, seakan-akan itu kayak kalau nggak gitu nggak modern deh, nah, semacam itu ya. Nah, perubahan gaya hidup saya kira ikut berpengaruh secara sangat signifikan yang dipicu oleh karena teknologi itu, komunikasi yang luar biasa cepatnya. Ya padahal kan Pak Cah, kalau kita melihat problem apapun lah, problem sosial, problem bahkan nanti ke pemerintahan, ke berbangsa bernegara gitu. Kalau keluarganya bermasalah kan mesti akan berdampak juga kan, pasti gitu. Kalau hari-hari ini kita mendengar ada bonus demografi, itu kan sebenarnya juga karena keberhasilan keluarga kan, gitu. Produktivitas keluarga. Produktivitas keluarga. Nah, ini kira-kira gimana ini masa depan keluarga ini? Ada satu teori yang dikembangkan oleh John Defrene namanya ya, seorang dia psikolog tapi sekaligus peneliti. Dia meneliti tema yang tentang keluarga yang dia beri judul Strong Family, keluarga yang kuat. Nah, menurut John Defrene, Strong Family itu, keluarga yang kuat itu adalah basic untuk kuatnya satu komunitas. Komunitas itu bisa masyarakat, bisa bangsa, bisa negara gitu. Dan sebaliknya kata dia, komunitas yang kuat itu akan melindungi keluarga sehingga menjadi keluarga yang kuat. Jadi dia mengatakan bahwa hubungan antara keluarga dengan komunitas itu hubungan reproksikal, saling timbal balik, saling. Jadi kalau keluarganya kuat itu akan mengendorse munculnya komunitas yang kuat, termasuk bangsa dan negara yang kuat. Sebaliknya bangsa dan negara yang kuat itu akan melindungi keluarga-keluarga itu agar mereka menjadi kuat. Jadi di sini sebetulnya temuan John Defrene ini itu menjadi temuan akademik yang menguatkan bahwa zaman dulu kita sudah sering mendengar kalau pejabat-pejabat ceramah itu keluarga itu penting untuk ketahanan bangsa misalnya gitu ya. Nah, ini ada akademiknya nih, bahwa itu memang hasil studi panjang. 30 tahun dia melakukan studi di 40 negara lebih, dan salah satu poin hasilnya bahwa dia memang menemukan ada interaksi timbal balik antara kekuatan keluarga dengan kekuatan sebuah negara. Maka kalau kemudian problem-problem keluarga itu tidak ditangani, tidak diatasi, tidak mendapatkan perhatian, maka itu nanti juga akan pasti berdampak dalam masa panjangnya kepada runtuhnya atau hancurnya sebuah negara, sebuah komunitas bangsa dan negara yang lemah karena itu gitu. Di sisi yang lain sebenarnya ini sudah bisa jadi alarm kalau ternyata keluarga itu juga banyak masalahnya tadi ya. Perceraian meningkat, pernikahan menurun gitu. Berarti di bangsa dan negaranya sebenarnya boleh dikatakan ada sesuatu kan gitu. Ada sesuatu itu tidak bisa dihindari ya, bahwa karena tadi hubungannya antara keluarga dengan komunitas itu reproksikal. Maka ketika keluarganya potretnya begini, sebetulnya juga sedang mencerminkan kondisi negaranya gitu. Timbal balik. Istilahnya pakai teorinya Defrene gitu ya. Dan artinya juga sebenarnya pemerintahan di beberapa
dekade yang lalu itu ada baiknya juga gitu Pak ya. Oh ya, iya. Karena menghasilkan generasi seperti kita kan gitu ya. Generasi yang jadi bonus demografi ini gitu. Kita harus objektif ya. Iya. Saya kira kita harus objektif. Mohon maaf ya, misalnya Iya. teman-teman, kita bicara Orde Baru. Orde Baru itu perhatian dalam konteks BKKBN itu tinggi banget. Lebih tinggi ya, lebih Tinggi terasa. banget. Jadi kalau sekarang itu BKKBN itu kayak menjadi sesuatu yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, karena itu dianggap tidak populis. Yang Iya, itu nanti iya, iya. berdampaknya kepada politik terpilihnya kepala daerah itu menjadi tidak signifikan. Beda kalau udah bangun jalan, bangun Nah, jembatan. kalau gitu. sesuatu yang kelihatan gitu kan Ya. langsung dilihat orang gitu ya. Ah, Nah iya, itu iya. akhirnya memang perhatian terhadap keluarga. Kalau zaman dulu ya, terlepas dengan plus minusnya Orde Baru itu, tetapi di antara nilai lebihnya misalnya gini, kontrol pemerintah terhadap rakyat itu kan tinggi. Itu bisa positif, bisa negatif. Betul, betul. Kalau dikatakan Tinggal negatif, isinya kan ya tinggal isinya. Iya. Kalau dikatakan negatifnya mungkin pemerintah terlalu dalam mencampuri. Tapi kalau dilihat dari segi positifnya, misalnya kita lihat ya, pemerintah itu hadir di Posyandu, pemerintah itu hadir di Dasawisma. Di zaman Soeharto itu terasa Iya, gitu. iya, iya. Bagaimana sosialisasi itu sangat masif sampai Iya. ke Dasawisma gitu. Nah itu kan salah satu materi-materi di dalamnya itu kan materi tentang BKKBN. Terlepas kita setuju KB apa tidak, tetapi itu menunjukkan perhatian tentang Ada atensi yang kuat. ada gitu. atensi yang Iya, kuat, iya. keluarga harus dibenahi, Iya, iya. jangan hanya memperbanyak anak tetapi nggak ada kualitas. Iya, Sebetulnya iya. kan esensinya itu Iya, gitu. iya, iya. Nah itu kan kalau kita lihat ya zaman dulu itu lebih terasa dampak ke masyarakatnya itu. Di era sekarang yang liberal semua dipikir sendiri ternyata juga ada Ternyata masalah gitu ya. malah menimbulkan nggak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memperhatikan sehingga kayak ya kalau saya suka mengatakan negara belum hadir saat ini di dalam pembinaan terhadap kehidupan berumah Keluarga, tangga. ya. Ya. Kalau kita coba tarik ke yang lebih mikro, Rat. Artinya kan kalau ini ya berarti ada catatan ya, Ya. bahwa ada kebijakan pemerintah, ada perhatian yang kurang gitu. Karena kalau kita ke mikro artinya apa yang bisa kita lakukan ini dengan keluarga kita masing-masing gitu. Kalau temuan dari Pak Cahyadi, misalnya problem utamanya itu apa gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya problemnya mungkin sepele ya. Ya. Nah, yang bisa menjadi guidance lah buat teman-teman semuanya. Saya membaca studi di negara barat di Amerika yang mereka ini di luar ekspektasi saya. Saya semula membayangkan bahwa persoalan kalau di negara-negara bebas ya seperti Amerika itu kira-kira saya bayangkan adalah perselingkuhan gitu karena negara bebas loh. Jadi kan mereka itu kayak ya semau mau gue, semau mau kamu gitu. Tapi ternyata persoalan tertinggi bukan itu, malah disimpulkan itu cara mereka menyebut itu ya, itu dibedakan. Nomor satu namanya lack of commitment, jadi hilangnya komitmen. Lalu nanti di poin kesekian Baru perselingkuhan. Ya, baru perselingkuhan. Oh. Jadi lack of commitment itu bukan perselingkuhan. Artinya itu menggambarkan situasi di mana orang itu kurang peduli dengan keluarga. Orang lebih peduli kepada sesuatu yang lainnya. Kalau dia ngejar karir, dia lebih peduli dengan karirnya. Kalau orang itu ngejar jabatan, dia lebih peduli dengan jabatannya. Orang kerja bisnis lebih peduli dengan capaian-capaian bisnisnya, semacam itu. Jadi itu yang disebut dengan lack of commitment. Orang itu kira-kira gini gampangnya. Zaman dulu pernikahan itu sesuatu yang sakral gitu ya pasti ya. Jadi nenek moyang kita dulu nikah itu kalau di Indonesia ya kayak apa sakralnya. Apalagi kalau kita lihat di Jawa ya. Ritual-ritual, upacara-upacara itu kan sebetulnya sakralisasi dari pernikahan toh. Betul. Dan Biar itu kan bagus main-main, gitu. ya. Biar nggak main-main. Mungkin sampai ada yang pestanya sampai 7 hari gitu ya. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, sampai puncaknya hari pernikahan itu sendiri dengan simbolisasi. Kalau di masyarakat Jawa itu penuh dengan simbol-simbol. Janur itu artinya apa, pisang itu artinya apa, dan seterusnya kan. Semua bagian-bagian yang dihadirkan di masyarakat Jawa termasuk cara bertemunya yang di panggih itu kan simbolisasi ketaatan seorang istri kepada suami dan seterusnya ya. Pada contoh-contoh seperti itu kan sekarang nggak ada. Artinya bukan saja tradisinya yang tidak ada, tetapi nilainya tidak ada. Jadi kalau zaman dulu itu kira-kira orang itu mau cerai itu mikir-mikir panjang gitu. Karena wah dulu itu pestanya seminggu, kemudian kita dulu dipertemukan dengan cara begini. Keluarganya datang semua. Keluarganya datang semuanya, ada acara ini, ritual ini, macam-macam gitu ya yang dilewati gitu. Itu membentuk nilai kesakralan. Sekarang itu nggak ada. Ketemu di Instagram, ketemu di TikTok, lalu besok menikah gitu. Dan kemudian setelah itu bubaran. Jadi tidak punya beban apa-apa. Itu
nilai sakralnya, lack of commitment tadi, itu kurang lebih kalau dalam bahasa gampangnya kita di Indonesia itu hilangnya kesakralan dari pernikahan itu. Maka Dan orang itu yang disebut yang pertama pertama kali, maka itu menjadi orang tidak perlu merasa harus menjaga komitmen untuk berumah tangganya. Kalau udah nggak suka ya udah gitu ya. Nggak suka, udah, bosen, udah. Ketemunya gampang, lepasnya juga gampang, tanpa prosedur, tanpa proses, dan apalagi apabila misalnya ya, misalnya peristiwa pencatatan pernikahan itu sekarang semakin mau dipermudah gitu, itu juga bisa menggerus nilai-nilai kesakralan itu. Jadi sekarang kan sedang dirancang meskipun belum berjalan, Pak Menteri Agama sedang merencanakan perubahan-perubahan format pada pernikahan di Indonesia dengan mengubah format KUA dan seterusnya, meskipun itu dalam proses ya. Tapi kekhawatiran kita sebetulnya adalah bahwa kalau pernikahan itu dibuat semudah-mudahnya, itu nilai sakral itu bisa jadi hilang. Termasuk di rumah tangga sendiri, bukan hanya di pemerintah. Misalnya kayak kita di pemerintah itu, kita di keluarga itu ya, bagaimana cara kita untuk menyiapkan anak-anak kita agar mereka memasuki gerbang pernikahan. Itu kan orang tua harus sadar betul bahwa tantangan di zaman sekarang berbeda dengan tantangan di zaman dulu. Aku itu mengingat peristiwa pernikahan kakak pertamaku, kakak pertama saya, almarhum. Itu bagaimana ayah itu ngimbu. Dari pisang belum matang diimbu, diperam supaya masak. Itu serius gitu ya. Jadi artinya menyiapkan sebuah pernikahan itu serius gitu. Kalau sekarang itu kita tidak menyalahkan. Dan itu kan perlu waktu, waktu. Menunjukkan itu, komitmen tadi ya, keseriusan ya. Keseriusan, sakral gitu. Kalau sekarang ya kita tidak menyalahkan bahwa orang itu pakai wedding organizer. Udah aku tutup mata, berapa mas? 150 juta Pak, udah tak bayar, selesai kan? Kita tutup mata gitu. Tapi itu kan hanya uang ya yang hilang itu. Maksudnya mestinya secara teknis boleh digantikan orang, tapi secara nilai tidak ya? Secara value-nya, itu yang mestinya itu yang harus dipegangi. Bahwa nikah itu sakral, oleh karena itu kita harus menyiapkan anak-anak kita. Oke lah bahwa secara teknis semuanya kita sekarang sudah tidak melakukan karena sudah ada wedding organizer. Tetapi bahwa memahami mengapa sih orang zaman dulu, termasuk istilah-istilah yang sekarang hilang ya Pak. Setiap misalnya contohnya pingitan. Zaman dulu pengantin itu dipingit. Sebelum menikah dipingit berapa hari misalnya gitu. Sekarang kan tidak ada. Coba kita belajar mengapa dipingit gitu. Oh ternyata itu untuk membuat mereka lebih bersiap. Kira-kira gini, yo nek arep nikah ki ojo dolan, ojo kelayapan, ojo sak gelemu dhewe gitu ya. Kalau kamu menikah itu ya kamu bersiap lah. Ini hari-hari yang penting bagi kamu loh. Masa malah kamu pergi kemana-mana gitu. Dan itu multi aspek sebenarnya kan ya. Betul. Secara fisik, secara emosional, secara spiritual. Untuk membuat dirinya itu termasuk misalnya kayak gini. Kalau orang-orang itu misalnya sudah terbiasa, mohon maaf ya, kalau ada perilaku tertentu, ada orang itu gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan gitu. Itu kan kalau misalnya mau nikah kok masih kemana-mana, itu jangan-jangan kan gitu kan. Jangan-jangan dia masih dengan yang dulu, padahal besok kamu nikah dengan orang lain gitu kan. Itu kan ada kejadian kalau nggak salah, habis nikah terus pergi kemana, tiba-tiba pergi sama mantannya gitu. Lah yang semacam itu. Jadi kalau ada pingitan ya. Kalau kita lihat mengapa dipingit itu ya, itu kan benar-benar menyiapkan loh. Kira-kira yang dipingit itu kan perempuan ya. Kira-kira gini, kalau seorang ayah, seorang ibu dari anak perempuan itu akan mengatakan, aku memberikan anak gadisku kepada kamu ini sudah kami rawat sebaik-baiknya, sudah kami jaga sebaik-baiknya, sudah kami sterilkan dari hal-hal yang tidak baik gitu. Dan sekarang ini kamu nikahi gitu, dan oleh karena itu jagalah dia baik-baik. Ada nilai sakralnya seperti itu ya. Sekarang ya kalau besok menikah sekarang itu masih jalan-jalan kemana-mana gitu, nggak merasa sesuatu. Bahkan gitu. Mungkin dalam perspektif medis pun lebih bagus kalau dipingit gitu, ketemu dalam keadaan sehat gitu. Nah, semacam itu. Jadi kalau kita melihat seperti tadi, sebenarnya inspirasi dari budaya adiluhung nenek moyang itu penting untuk sangat penting dihadirkan kembali, meskipun tidak secara teknikalnya kali ya. Tidak selalu secara detail-detail itu, tetapi apa sih value-nya sih? Kan semuanya nggak mungkin dong tanpa, atau misalnya gini, terus ngapain harus membuat janur-janur kayak gitu? Kan harus membuat hiasan-hiasan gitu, kayak gitu, yang itu relatif standar di mana-mana seperti itu. Orang-orang zaman dulu kalau menikah tradisinya dari acara ini ke acara ini ke acara ini, itu relatif standar semuanya gitu.
Itu kan pasti ada value ya, bukan semata-mata orang asal-asalan gitu loh. Lah itu Dan yang harus digali. kalau lihat dari cerita Pak Cah tadi, ternyata yang terlibat kan juga menjaga kesakralannya gitu. Betul. Bapaknya, ibunya, Ya. mungkin saudara-saudaranya gitu. Heeh. Jadi betapa luar biasanya gitu. Kalau sekarang dinilai hanya dengan materi, misalnya setelah bercerai ya nggak apa-apa, cuma hilang 150 juta, nah, selesai gitu kan. Iya. Tapi kalau yang Ngeri. nilai sosial, Iya, nilai iya. spiritual, nilai Iya. emosional, bagaimana menyiapkan dengan sepenuh hati. Tak ternilai itu. Tadi yang saya gambarkan ngimbu pisang itu ya, itu bisa sepekan gitu. Kemudian nanti menyiapkan ini, menyiapkan itu, bikin tempe sendiri, bikin ini sendiri. Oh luar biasa kan itu. Iya, Jadi semua orang terlibat dan semua orang menyiapkan, semua orang untuk kayak tetangga ikut terlibat, semuanya berkhidmat dalam rangka untuk hari yang sangat ditunggu-tunggu itu gitu lah. Itu jadi hilang kalau semuanya sekarang itu serba instan gitu. Jadi boleh kita ajak untuk kembali kepada nilai-nilai tradisi gitu. Tradisi yang modernitas itu tentu tidak bisa dihindari, tapi jangan sampai meninggalkan tradisi dalam konteks value-nya. Kita sebagai seorang muslim, kita sudah punya value, tetapi orang-orang tua kita zaman dulu mengejawantahkan value itu dalam bentuk simbol-simbol. Iya. Nah, coba kalau kita pahami simbol-simbol itu, mengapa dalam pernikahan ada simbolisasi seperti itu? Itu kan sebetulnya yang akhirnya oleh orang barat ditemukan itulah lack of commitment itu yang hilang. Nggak ada lagi komitmennya, nggak ada lagi kesakralannya. Ngapain harus menjaga pernikahan? Nggak sakral kok. Yang kalau bisa dikatakan, mohon maaf dalam tanda petik membeli gitu ya. Kemarin aku membeli pernikahanku itu seharga 100 juta, 200 juta untuk semuanya gitu. Aku nanti bisa membeli lagi dan seterusnya gitu. Jadi suasana-suasana yang menghantarkan kepada nilai sakral itu hilang. Itu yang lack of commitment itu salah satunya karena itu. Oke, kalau tadi mungkin lebih praktis ya. Misalnya orang tua gitu, hari ini yang mau punya anak bersiap masuk ke gerbang pernikahan itu, pesannya apa? Pertama, orang tua itu harus menyadari bahwa tugasnya itu tidak hanya mendidik ketika dia masih kecil ya. Misalnya waktu masih bayi, terus diajari ini, ajari itu, keterampilan ini, keterampilan itu, gitu, dilatih sholat, dilatih ngaji. Bukan hanya itu, tetapi ketika orang tua memiliki anak yang sudah memasuki dunia remaja, itu berarti dewasa awal. Jadi dia anak-anak yang sudah mulai dewasa awal itu sudah mulai disiapkan untuk mengerti tentang pernikahan. Mereka mengerti tentang bagaimana hidup berumah tangga. Cara yang paling sederhana adalah dialog. Cara paling sederhana. Jadi kalau praktisnya begini, misalnya ya, ayah bunda, bapak ibu mendapatkan undangan untuk menghadiri satu resepsi pernikahan. Ajak anaknya bergantian. Jadi anak yang sudah remaja, anak yang sudah remaja itu diajak, ayo ikut besok ngantarkan bapak ibu. Meskipun agak susah sekarang aja. Meskipun agak susah ya, dibujuk-bujuk, diajak gitu untuk kemudian nanti ditunjukin ini loh pernikahan itu kayak begini. Nah sebetulnya itu untuk nanti bahan obrolan. Menurut kamu bagaimana konsep pernikahan seperti itu? Dia kan membayangkan dirinya akhirnya. Betul. Dia akan kira-kira nanti kalau aku kayak apa gitu. Nah itu kalau kita punya beberapa anak yang sudah mulai menginjak dewasa, kita ajak dia, karena kalau yang kita ajak anak kecil ya tentu boleh yang ngajak anak kecil. Tetapi kan dia hanya senang dengan suasananya. Ada es krimnya di situ, ada makanan banyak di situ, nggak ada obrolannya. Tapi kalau sudah remaja itu bisa menjadi bahan obrolan. Nah jadi kalau itu cara praktisnya itu sebetulnya dengan jalan ngobrol, momentumnya adalah dengan salah satunya kita ajak untuk menghadiri sebuah acara resepsi pernikahan. Kemudian setelah itu kita bikin batasan dengan anak kita. Anak kita ketika sudah mulai remaja, dia sudah mulai harus mengerti batasan yang kita bikin, yang disepakati, di rumah itu. Contohnya misalnya batasan kalau yang kami bikin di rumah kami itu seperti ini. Bahwa nanti ketika kalian sudah siap menikah, itu tentang siapa calonnya, itu kita bicarakan bersama. Bukan kamu sendirian, bukan bapak ibu sendirian. Jadi kita bicarakan bersama. Sehingga bukan bentuknya itu bukan tiba-tiba anak datang ke orang tuanya sudah bawa calon, bukan seperti itu. Jadi kamu nanti beritahu anak ya, kapan kamu sudah siap menikah, maka di saat itulah kamu nanti baru mencari calon. Jadi kamu jangan mencari calon di saat kamu belum siap nikah, dan kamu jangan mencari calon dalam situasi kamu nyari sendiri. Itu sudah kita bikin rambu-rambu seperti itu. Sehingga ketika si anak ini sudah siap menikah, dia nanti membuka diri. Bapak, Ibu, aku sudah siap menikah. Tahun ini insya Allah aku sudah siap menikah. Nah oke, kalau begitu, terus gimana nyari calonnya? Nah itu yang kemudian kita mulai ngobrolin bagaimana cara nyari calonnya, sampai
ketemu kesepakatan titik temu, misalnya kayak kriteria, kayak apa, suku mana, yang kayak apa itu misalnya aku pengen yang hafidhoh gitu kan. Terus ada yang aku pengennya dokter misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang harus didialogkan. Karena ada orang tua yang misalnya anaknya 3, ini cerita nyata nih, anaknya 3, dia pengen anaknya ada yang dokter. Anak pertama nggak mau, orang tuanya. Anaknya pertama dia pengen jadi dokter, anaknya nggak mau. Yang kedua, kamu jadi dokter nggak mau, anak ketiga nggak mau juga. Lalu kalau gitu aku masih punya kesempatan menantuku. Nah, jadi kalau seperti ini kan perlu didialogkan gitu, bahwa kamu nyari yang dokter ya, misalnya gitu-gitu ya. Ini kan sesuatu yang termasuk level kriteria itu diobrolin. Kita orang tua yang tertunda itu. Jadi kalau anaknya dicetak jadi pengusaha belum ada yang bisa, ya udah nanti jadi istrinya pengusaha gitu, atau suaminya pengusaha kan gitu. Ini bagian-bagian yang sebetulnya masuk dalam kewajiban orang tua untuk menyiapkan putra-putrinya memasuki gerbang pernikahan. Orang tua jadi mengerti tentang kecenderungan anaknya, sementara anaknya jadi ngerti tentang keinginan orang tuanya. Dari titik temunya di situ. Yang nggak bagus itu gini, orang tua sudah punya pilihan, dipaksakan ke anak. Ini nggak bagus pertama. Nggak bagus kedua, anak sudah punya pilihan, dipaksakan ke orang tua. Sama-sama nggak bagus. Jadi meskipun yang akan menjalani si anak, tetapi jangan gitu dong. Ini makanya supaya nggak terlambat, rambu-rambunya dari awal. Rambu-rambunya dari awal. Nah, jadi kamu nanti nyari calon itu kalau sudah siap menikah. Jadi nanti kalau sudah siap menikah, obrolin ya, supaya kita nanti jadi sama-sama kita akan bisa mendialogkan. Nah, ini bagian dari edukasi itu. Bagian yang menyebabkan anak kita ngerti rambunya. Orang tua juga tahu rambunya, nggak boleh sembarangan nyarikan atau sudah punya komitmen dengan temannya, besok kita jodohin anak kita, padahal nggak nanya-nanya sama anaknya, yang semacam itu. Di zaman sekarang masih ada loh, pasti. Jadi kami di ruang konseling itu menemukan anak-anak yang melarikan diri dari rumah. Saya bayangin, wah itu kayak zaman Siti Nurbaya zaman dulu ya. Ternyata masih ada di zaman sekarang gitu. Jadi ada anak yang dipaksa nikah harus dengan calonnya orang tua, padahal dia nggak mau gitu. Ya ini sesuatu yang, ya Allah, betapa ternyata yang harus diedukasi bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya harus diedukasi untuk bagaimana. Jadi musyawarah antara orang tua dan anak ini penting sekali. Kuncinya di situ. Jadi bukan kayak lagu itu ya, masa lalu dan masa depan. Yang sampai pernikahan itu masa lalunya orang tua, terus dari pernikahan ke sana masa depannya anak. Anak-anak, ya. Jadi semua punya masa lalu bersama dan masa depan bersama. Gitu. Komunikasi dibangun, kesepahaman dibangun, kriteria seperti apa dibangun, sehingga tidak terjadi paksa-memaksa antara orang tua dengan anak. Lega semuanya, sebab kalau bagi calon pengantin ya, itu teman-teman yang muda yang mau menikah harus sadar bahwa kebahagiaan kalian itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada restu dari orang tua. Jadi kamu senengnya kayak apa kepada calonmu itu, kalau ternyata aku gak suka sama dia, kata orang tua kamu gitu ya, atau mertua kamu, lah kan jadi berantakan rumah tangganya. Makanya kenapa itu harus nyambung dulu antara orang tua dengan anak dari awalnya. Bukan saja ketika sudah misalnya mau nikah lalu ngomong, bukan hanya begitu. Tapi dari awal membangun kriteria bersama, keinginan-keinginan bersama, harapan-harapan bersama. Itu yang harus kita munculkan di situ. Jadi untuk anak-anak muda yang sudah menjelang pernikahan, yang perlu disadari bahwa kehidupan menikah itu adalah keberlanjutan dari sebelumnya ya. Betul. Bukan terputus di situ. Bukan terputus. Makanya konflik-konflik yang sering muncul itu adalah karena belum ada prolog sebelumnya itu. Tiba-tiba masing-masing punya caranya sendiri. Orang tua sudah ngasih paket calon. Ada mahasiswa di Jogja nih pasti ya, kejadian belum lama, putri perempuan, dia wisuda, lalu di hari wisudanya si putri ini, dia pengen mengenalkan ayah ibunya dengan calon. Dia sudah punya calon. Maka datanglah si calon itu. Pada hari pernikahan wisuda, dan kemudian dikenalin sama anak perempuannya, bapak ibu ini calonku. Bapak ibunya tidak mau menemui sama sekali, nggak mau menemui. Dan kemudian dia bilang sama anaknya, kamu segera pulang ya, setelah ngurus semuanya selesai wisudamu ini, kamu segera pulang. Beberapa hari kemudian dia pulang dan kaget karena menemukan bahwa di rumah itu udah siap semuanya Pak Setia. Yang namanya baju pengantin udah disiapin. Kemudian undangan sudah tercetak. Jadi dia oleh orang tuanya itu dinikahin dengan seorang yang paling kaya di kampung itu. Orang saudagar paling kaya di kampung itu dinikahkan dengan anaknya yang baru wisuda. Bagi orang tuanya itu dia seperti memberi hadiah kepada anaknya. Bahwa
Bapak Ibu berhasil loh mencarikan kamu jodoh seorang yang paling kaya, paling terpandang di kampung ini. Bagi dia prestasi, tapi bagi anaknya itu kejutan yang sangat membuat dia shock. Sampai akhirnya dia merasa, aku nggak bisa karena sudah punya calon sendiri. Jadi ujung-ujungnya adalah dalam mediasi yang sangat panjang itu, ujung-ujungnya sangat menyedihkan. Ini kalau dibikin novel ini, saya bikin film ini Mas. ujungnya itu unhappy ending gitu ya. Jadi nangis semuanya. Jadi si anak ini nggak mau, dipaksa-paksa tetap nggak mau. Aku nggak mau nikah sama dia gitu, nggak mau sama sekali, nggak mau. Padahal udah di DP kan, dengan dibelikan gaun pengantin yang sangat mewah. Kemudian gedung pertemuan sudah di booking sangat mewah. Kemudian catering yang juga sangat mewah, itu sudah ada tanggalnya. Jadi dia pulang itu udah ada tanggal, udah ada undangan, siap nyebar gitu, dan semuanya sudah komplit. Nah, jadi akhirnya dia menolak itu, yang berarti orang tuanya harus batalin semuanya. DP harus dikembalikan, gaun pengantin harus dikembalikan, dan tentu menanggung kerugian sejumlah material gitu ya. Tetapi yang lebih menohok bagi orang tuanya adalah kerugian secara moral, karena dia pasti sudah woro-woro kemana-mana kan. Wah, kayak sumben tadi mantuku, ini besok jadi mantuku, orang yang paling terpandang di kampungnya, dan ternyata nggak jadi. Tapi bagi si anak, dia juga harus berkorban bahwa dia nggak jadi sama calonnya itu. Jadi bapak ibunya, ya wes, nek kamu nggak mau sama calonnya bapak, kamu juga tidak boleh sama calonmu itu. Jadi akhirnya harus mengalah dua-duanya. Akhirnya di sini nangis, di sana nangis gitu. Yang laki-laki calon itu juga nangis, yang laki-laki yang dijodohkan oleh orang tua juga nangis. Jadi pada akhirnya semuanya nangis, si perempuannya juga nangis, bapak ibunya juga nangis. Jadi tangis-tangisan toh itu endingnya gitu. Dan kemudian itu butuh waktu yang cukup panjang untuk move on semuanya. Sampai akhirnya kemudian mereka baru bisa menjalani kehidupan yang baru lagi gitu. Nah, yang seperti itu kita tidak ingin terjadi ya, bahwa di zaman kita sekarang ini kok masih terjadi paksa memaksa seperti itu sudah tidak saatnya lagi. Yang harus terjadi adalah dialog, ngobrol, edukasi kepada anaknya, menyiapkan musyawarah dan seterusnya. Oke. Sebenarnya masih banyak sekali nih Pak Cah yang perlu diobrolin gitu. Tapi barangkali nanti kita bikin part 2-nya gitu ya. Ya, biar ada alasan ketemu lagi ya. Ini juga udah panas soalnya. Vitamin D kalau ini. Matur nuwun Pak Cahyadi, waktunya, ilmunya sudah sharing kepada kita. Ya moga-moga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa masalah keluarga, masalah rumah tangga ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan, disiapkan, baik orang tua maupun anak-anak yang akan menjadi pelakunya nanti. Siap. Matur nuwun sangat. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.